Oke, dalam hidup mungkin sebagian banyak orang yang mengalami depresi, kekecewaan dan lain sebagainya. Merasa yang mereka impikan itu akan terwujud, akan menjadi kenyataan, tapi nyatanya tidak dengan kenyataan yang mereka harapkan untuk berubah, yang mereka inginkan, tapi mereka malah justru menyakiti diri mereka sendiri dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu justru malah menjadi sebuah momen yang membunuh diri mereka sendiri, seperti depresi, kekecewaan, dan lain sebagainya. Dan hal ini kemudian pentingnya self education pada diri kita sendiri. Cara bagaimana kita bisa mengendalikan diri, mengubah diri kita, dan bergerak semestinya aja, bergerak semampu kita. Kita punya kendali penuh dalam diri kita sendiri dan hidup kita. Akan tetapi kita tidak bisa ataupun kita tidak punya kendali penuh dalam merubah naskah cerita yang dibuat oleh Tuhan pada ciptaannya. Artinya kita hanya bisa berusaha saja dengan peran kita masing-masing, dengan kemampuan maksimal yang kita ciptakan, dan tidak dengan ikut campur urusan naskah Tuhan. Mengalir. Mungkin ini adalah hal yang sepele dan aneh bagi kita. Bagaimana tidak? Mungkin karena adanya ideologi ini dalam hidupnya yang mengatakan bahwa ya hidup itu ya kita yang mengatur. Kita harus melawan itu. Kita harus melawan arus kehidupan ini. Ya, dan agar setiap yang kita lakukan adalah bersumber dari kesadaran dan meyakini kepuasan dalam bercinta. Oke, itu benar. Tapi terkadang kita juga harus mengikuti arus itu. Arus air kehidupan ini, karena tak semua hal bisa kita kendalikan. Bahkan jika kita terlampaui untuk terus menggebu hal yang ingin kita kendalikan, lalu hasilnya nihil, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita justru menciptakan kesedihan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Lao Tzu, seorang filsuf yang hidup pada masa 500 tahun sebelum Masehi. Ia mengatakan life is series of natural and spontaneous change. Don't resist them, they only create sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like. Hidup adalah serangkaian perubahan yang alami dan spontan. Jangan melawannya, yang hanya akan menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan let reality be reality. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan segala sesuatu biarkan segala sesuatu yang mengalir secara alami ke depan dengan cara apapun yang mereka suka.
memang pilihan itu ada pada tangan kita masing-masing. Dan jika kau ingin mengikuti arus, silahkan. Jika kau ingin melawan, silahkan. Tapi seperti yang saya katakan, tidak semua apa yang kita inginkan itu harus terwujud. Oke. Manusia adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang. Secara tidak langsung, manusia adalah makhluk yang aktif, ingin terus maju, ingin sesuatu dia menciptakan perubahan dan lain sebagainya dengan apa yang mereka inginkan. Umumnya ya, jika manusia itu pasif, maka ia tidak hidup, diam, kaku. Dan apakah itu benar? Menurut Lao-Tzu, hal ini tidak benar, karena terkadang kita harus mengikuti arus air kehidupan secara alami dan spontanitas ini. Jika kita terus berusaha mengubahnya, kita akan justru mengalami kesedihan. Sederhananya, analoginya mungkin seperti ini, sederhananya sih. Ya, jika kita terus berusaha dalam mengendalikan alur kehidupan kita masing-masing, bukankah itu justru terbilang bahwa kita ingin memaksa alam untuk terjadi apa yang kita inginkan, untuk mengikuti kita. Ya, ada kekerasan, ada pemaksaan yang kita ciptakan untuk alam untuk mengikuti kita. Bukankah itu hal yang akan berdampak pada penolakan keberadaan kita pada dunia, pada alam itu sendiri? Kata Lao-Tzu dalam buku yang ia karang, Tao Te Ching, yang mengajarkan filsafat Taoisme. Ia mengatakan, water is the softest thing, yet it can penetrate mountain and earth. This shows clearly the principle of softness overcoming hardness. Air adalah hal yang paling lembut, namun dapat menembus gunung dan bumi. Ini menunjukkan dengan jelas prinsip kelembutan mengalahkan kekerasan. Di dalam ajaran ini, hidup itu hanya mengikuti arus, tenang seperti air, tidak melawan arus. Ya, tidak melawan. Kita tidak memaksa. Yang kita inginkan harus terjadi. Karena jika kita melawan arus, kita hanya menguras energi, dan bisa jadi hanya terhenti di titik itu saja, saling bertabrakan. Dalam dalam ajaran Islam pun ini juga diterapkan pada kita, yang bisa juga disebut dengan qanaah. Apa itu? Yaitu menerima segala hal apa yang Allah takdirkan pada ciptaannya. Kata Islam itu sendiri pun dari kata aslama yuslimu, artinya ya berserah diri. Islam itu berserah diri, yang artinya yaitu kita sepenuhnya berserah diri pada ketentuan Allah, pada takdir Allah. Semua kita harus berserah diri, kita pasrah, sepenuhnya pasrah. Tapi dalam konteks tersebut boleh kita mengikuti arus kehidupan seperti air, tapi kita tidak boleh melepas kendali bahtera. Kita tidak boleh melepas kendali bahtera diri dan hidup kita, karena kita adalah nahkoda itu sendiri. Kita berhak memilih jalan mana yang kita pilih tanpa memaksa arus ataupun melawan arus tersebut.
Jika kita lepas kendali itu, yaitu sebagai nahkota, apakah ada jaminan tempat yang kita ikuti aliran air itu, air kehidupan itu, berada pada genangan air yang bersih? Tentu tidak. Karena kita tidak tahu di mana arus kehidupan ini membawa bahtera kita masing-masing.